Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Nayiroh, NIM T 2019-7077. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai frekuensi harapan dan peluang kejadian majemuk. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada sebuah percobaan. Rumus frekuensi harapan yaitu frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A kali banyaknya percobaan. Contoh menentukan frekuensi harapan. Sebuah dadu dilempar sebanyak 250 kali. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil, maka frekuensi harapan A adalah sebagai berikut. A, 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya percobaan A yaitu 3. Peluang kejadian A yaitu 3/6 atau 1/2. 6 di sini merupakan jumlah mata dadu dan 3 merupakan jumlah mata dadu ganjil. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil adalah 125 kali. Selanjutnya, peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk ini terdiri dari peluang gabungan dua kejadian, peluang dua kejadian yang saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Untuk peluang gabungan dua kejadian, dimisalkan sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Dengan A adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil, dan B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Jadi A 1, 3, dan 5, B 2, 3, dan 5. Dari kedua kejadian tersebut didapatkan A gabungan B yaitu 1, 2, 3, dan 5. A irisan B yaitu 3 dan 5. Irisan adalah anggota-anggota yang sama dari dua atau lebih himpunan yang berbeda. Sehingga peluang gabungan kejadian A dan B dapat ditentukan dengan rumus peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Atau dapat dituliskan seperti ini. Peluang dua kejadian saling lepas atau dua kejadian yang tidak mempunyai irisan himpunan dapat ditentukan dengan peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Lalu peluang dua kejadian yang saling bebas. Apa sih perbedaan kejadian saling lepas dan saling bebas? Pada kejadian saling lepas, tidak terdapat irisan atau himpunan. Sedangkan pada kejadian saling bebas terdapat irisan himpunan, namun kejadian satu tidak terpengaruh kejadian lainnya. Contoh, dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Misalkan, kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3, maka A yaitu 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. B adalah kejadian munculnya mata dadu kedua angka 4, maka B 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, dan 6,4. Kejadian A dan kejadian B mempunyai irisan himpunan, yaitu
A irisan B sama dengan 3,4. Namun kejadian A tidak terpengaruh kejadian B. Begitu pula sebaliknya. Maka kejadian A dan kejadian B dinamakan dua kejadian yang saling bebas. Jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, berlaku peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B. Sebaliknya, jika peluang kejadian A irisan B tidak sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B, maka kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas. Tidak saling bebas. Selanjutnya, peluang kejadian bersyarat. Pada percobaan pelemparan dadu sebanyak 1 kali, akan ditentukan kejadian munculnya mata dadu angka ganjil dengan syarat kejadian munculnya mata dadu angka prima terlebih dahulu. Ruang sampel S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan syarat kejadian muncul mata dadu angka prima terlebih dahulu. Maka ruang sampelnya yaitu 2, 3, dan 5. Dalam ruang sampel yang baru, kejadian munculnya mata dadu angka ganjil adalah 3 dan 5. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan peluang kejadian A habis membagi B sama dengan peluang kejadian A irisan B per peluang kejadian B, peluang kejadian B tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, peluang kejadian A diikuti kejadian B pada pengambilan berikutnya adalah peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A habis membagi B kali peluang kejadian B. Lalu, peluang kejadian B bersyarat pengambilan contoh dengan pengembalian. Misal, satu set kartu brick akan diambil sebuah kartu sebanyak 2 kali secara berurutan. Akan ditentukan peluang terambil kartu king pada pengambilan pertama dan kartu as pada pengambilan kedua. Jika kartu yang telah terambil pada pengambilan pertama dikembalikan, misal A adalah kejadian terambil kartu king pada pengambilan pertama, maka banyaknya anggota pada ruang sampel A yaitu 4 dan ruang sampel S yaitu 52, sehingga peluang kejadian A yaitu 4/52 atau 1/13. Misal B adalah kejadian terambil kartu as pada pengambilan kedua, maka banyaknya anggota B yaitu 4 dan banyaknya anggota pada ruang S yaitu 52, sehingga peluang kejadian B yaitu 4/52 atau 1/13. Karena kartu pertama dikembalikan, jadi tetap 52. Perhatikan bahwa A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, sehingga peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B, sama dengan 1/13 kali 1/13 sama dengan 1/169. Jadi peluang kejadian A diikuti peluang kejadian B dengan pengambilan adalah 1/169. Peluang kejadian bersyarat yang pengambilan contoh tanpa pengembalian. Masalah yang sama pada contoh sebelumnya, namun kartu yang telah terambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan. Misal, A adalah kejadian terambil kartu king pada pengambilan pertama. Maka banyaknya anggota
A adalah 4 dan banyaknya anggota pada ruang sampel adalah 52 sehingga peluang kejadian A sama dengan 4/52 atau 1/13. Kartu yang telah diambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan, sehingga jumlah kartu sekarang menjadi 51 lembar. Misal, B adalah kejadian terambil kartu as pada pengambilan kedua. Kejadian ini merupakan kejadian bersyarat, yaitu B habis membagi A, sehingga peluang B habis membagi A sama dengan 4/51. Dari rumus peluang kejadian bersyarat diperoleh hubungan peluang kejadian B habis membagi A sama dengan peluang kejadian A irisan B per peluang kejadian A. Sehingga peluang kejadian A irisan B sama dengan 1/13 kali 4/51 sama dengan 4/663. Karena kejadian A diikuti kejadian B tanpa pengembalian. Oke, yang selanjutnya soal olimpiade. 6 dadu yang memiliki 6 sisi dilempar 1 kali. Probabilitas munculnya jumlah mata dadu 9 adalah ada peluang kejadian sampel yaitu 6/6. Susunan untuk kasus ini. Kemungkinan munculnya jumlah mata dadu 9 adalah sebagai berikut. 1, 1, 1, 1, 1, dan 4. Sebanyak 6 faktorial per 5 faktorial adalah 6 susunan. Lalu 1, 1, 1, 1, 2, dan 3. Sebanyak 6 faktorial per 4 faktorial sama dengan 30 susunan. Kemudian 1, 1, 1, 2, 2, 2 sebanyak 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 20 susunan. Semua susunan yang mungkin adalah 6 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 56 susunan. Sehingga probabilitas munculnya jumlah mata dadu 9 adalah 56/6/6. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.